Ketua MK melantik orang yang akan memeriksa dia sendiri. Tapi ya sudahlah, sejak awal MK sudah melenceng sejak memberikan karpet merah untuk Gibran. Tapi tidak apa-apa, rakyat tidak buta, rakyat tidak bodoh. Gelombang penolakan semakin masif, Gibran jadi sasaran amarah. Baru-baru ini ada sebanyak 16 guru besar hukum tata negara dan hukum administrasi negara melaporkan Ketua MK karena pelanggaran etik. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Gelombang penolakan terhadap langkah MK yang dianggap memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres makin lama makin membesar. Beberapa pakar dan ahli sudah memberikan penjelasan bahwasannya MK sedang bermasalah. Banyak yang bilang gugatan yang diloloskan MK sama sekali bukan wewenang MK. MK melangkahi batas wewenang, ikut campur sesuatu yang bukan ranahnya. Beberapa pihak sudah melaporkan Ketua MK, Anwar Usman dan kawan-kawan, terkait dugaan pelanggaran etik. Sehingga mau tidak mau dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meskipun itu adalah lawakan, di mana Ketua MK melantik salah satu anggota yang ternyata pernah mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Sehingga ini menjadi lucu, Ketua MK melantik orang yang akan memeriksa dia sendiri. Tapi ya sudahlah, sejak awal MK sudah melenceng sejak memberikan karpet merah untuk Gibran. Tapi tidak apa-apa, rakyat tidak buta, rakyat tidak bodoh. Gelombang penolakan semakin masif, Gibran jadi sasaran amarah. Baru-baru ini ada sebanyak 16 guru besar hukum tata negara dan hukum administrasi negara melaporkan Ketua MK karena pelanggaran etik. Ini bukan main-main. Kalau sampai belasan guru besar hukum tata negara ikut melaporkan, berarti memang ada yang salah dengan MK. Berarti ada dugaan kuat MK main mata, menyeleweng, melenceng, atau bahkan bermain api dengan cara mengutak-atik aturan. MK terlalu berani membuat ulah, padahal jauh sebelum itu sudah ada informasi bahwa MK bakal meloloskan satu gugatan, dan orang-orang sudah pada resah. Tapi MK seperti buta dan tuli, tidak peduli apa kata orang, pokoknya gas terus. Masa bodoh dengan orang lain. 16 guru besar yang melaporkan ini melihat bahwa Anwar Usman selaku Ketua MK terlibat konflik kepentingan di perkara nomor 90. Karena perkara itu berhubungan dengan relasi kekeluargaan antara Ketua MK selaku paman dengan keponakannya, yaitu Gibran Rakabuming. Bukan cuma itu saja, bahkan beberapa hari lalu mulai ada beberapa unjuk rasa dengan tema menolak dinasti politik Jokowi. Pada Kamis lalu, sekelompok massa demonstrasi di kawasan Patung Kuda. Mereka menuntut 3 hal. Tuntutan yang pertama, mereka mengutuk dugaan nepotisme dan menolak Gibran diusung sebagai cawapres di Pilpres 2024. Mereka merasa Gibran menjadi cawapres karena dipengaruhi oleh putusan MK. Tuntutan kedua yaitu mereka melawan presiden karena dianggap telah berkhianat terhadap reformasi. Jokowi dianggap cawe-cawe di pemilu 2024. Tuntutan ketiga yaitu mereka menyerukan mosi tidak percaya kepada MK dan Majelis Kehormatan MK. Pasalnya ada satu anggota yang bernama Jim Lee diragukan bisa netral karena beberapa bulan lalu dia pernah menyatakan mendukung Prabowo di Pilpres nanti. Coba kalian renungkan baik-baik. Ada juga sesuatu yang aneh. Biasanya ada kelompok yang suka demo dan teriak-teriak lengserkan Jokowi. Pokoknya ada isu apapun mereka suka demo. Apapun tema unjuk rasa, endingnya selalu minta presiden mundur dari jabatannya. Tapi untuk saat ini mereka tidak nongol. Padahal yang terjadi pada Gibran adalah bentuk kekacauan politik akibat aturan diutak-atik seenak mereka. Seharusnya ini menjadi isu kritis yang harus dilawan. Negara sedang tidak baik-baik saja karena ada sekelompok orang dengan kekuatan besar ingin mengutak-atik aturan demi ambisi politik.
Setelah Prabowo berduet dengan Gibran dan Jokowi diduga lebih condong ke Prabowo, lantas kelompok ini seperti sudah bertobat dan hilang tanpa kabar. Padahal ini tahun politik, biasanya mereka sudah nongol. Apakah kalian merasa aneh juga? Sebelumnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode ditolak publik. Banyak yang protes dan marah. Kemudian redup dan lanjut dengan isu penundaan pemilu dengan alasan pandemi. Itu juga ditolak mentah-mentah. Harusnya isu seperti ini jadi alarm karena sangat sensitif dan rakyat marah. Rakyat tidak suka ada isu-isu yang mengarah pada perpanjangan kekuasaan atau nepotisme untuk memuluskan kekuasaan. Tapi tidak disangka, isu dinasti politik dan nepotisme malah dimainkan. Aspirasi rakyat seolah tidak penting. Keresahan rakyat adalah hal yang masa bodoh bagi mereka. Yang penting adalah nafsu berkuasa terlampiaskan. Keluarga seperti segalanya. Rakyat nanti dulu deh. Kapan-kapan masih bisa kok. Bagi yang masih membela dan merasa ini bukan masalah, coba simak lagi apa kata Yusril dan SBY sehubungan dengan apa yang dilakukan MK. Putusan MK dianggap aneh, dan SBY pernah bilang gugatan usia capres-cawapres ke MK adalah salah alamat. Tapi kedua orang ini memilih diam, apalagi sejak berkoalisi dan mendukung Prabowo. Bagi yang bilang putusan MK tidak akan bisa menyenangkan semua pihak, tolong pikir lagi dengan kepala dingin. Apakah menaruh aturan tambahan supaya Gibran bisa menjadi cawapres adalah sesuatu yang bisa dimaklumi dan dilupakan begitu saja? Kalau Kaisang bisa menjadi ketua umum PSI dalam waktu beberapa hari saja, itu tidak masalah. Itu hak dan urusan internal partai PSI. Partai bukan negara, sehingga partai kalau misalnya mau mengangkat bayi jadi ketua umum, tidak ada yang boleh protes. Yang dipermasalahkan adalah negara yang konstitusinya sedang dipermainkan demi ambisi satu orang. Saya mau lihat bagaimana kalau ada pihak yang mau jabatan presiden 3 periode dan ternyata lolos. Apakah masih berani bilang keputusan tidak bisa menyenangkan semua pihak? Itu cuma menyenangkan kelompok yang haus kekuasaan. Dari dulu saya termasuk yang tidak setuju ketika muncul wacana presiden 3 periode. Alasannya undang-undang bisa saja diamandemen. Logika saya, kalau bisa diamandemen dan presiden boleh 3 periode, maka di lain waktu, kalau ada yang haus kekuasaan, maka undang-undang itu bisa diamandemen lagi jadi 4 periode, lalu 5 periode, dan seterusnya. Makanya saya tidak setuju, hanya saja saat itu belum paham siapa yang mengatur dan merancang isu itu. Sekarang semuanya jelas dan terang benderang, tidak ada malu-malu lagi. Tugas kita hanya mengingatkan, silakan mau percaya atau tidak. Pada akhirnya, rakyat yang akan memutuskan pada Februari 2024 nanti. Semoga rakyat bisa paham dengan apa yang sedang terjadi dengan negara ini. Kalau masih masa bodoh, ya apa boleh buat. Mungkin ini sudah takdir. Dan takdir tidak selalu sesuai harapan sebagian orang. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.